Kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu sekalian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. 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 Pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 bait 1 dan 2, Bila Kulihat bintang ke-8. Jiwa
demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Sambil merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, menyesali segala dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh menyesal ketika kami menyadari bahwa berulang kali hidup kami melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami. Kami menyesal dan kami begitu malu di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, ketika di sore hari ini kami memberanikan diri membuka diri kami di hadapan-Mu, mengakui sekaligus menyesali segala dosa kami. Ampunilah kami ya Allah. Basuhlah dan tahirkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami, sucikanlah kami, dan tolonglah senantiasa agar hidup kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami sekaligus penyesalan kami. Terimalah dan dengarkanlah ya Allah, sebab doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita menerima janji Tuhan akan pengampunan dosa sebagaimana dituliskan dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekat Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintah, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus Anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah janji Tuhan akan pengampunan dosa dari kita. Kita sambut dengan nyanyian syukur dari Kirim Jemaat 242, bait 1 dan 40 yang akan Allah Bapa. Roh penghibur
Pak Rawan. Kita akan menyambut sabda Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 57 bait 1 dan 3, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat
hati kami membuka akal budi kami dan pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Allah, sapalah kami, tegurlah kami ketika pada sore hari ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami tatkala hidup kami menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan. Ya Roh Kudus, buatlah hati kami masing-masing menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman, supaya ketika firman itu ditaburkan, firman itu tidak lalu begitu saja, tapi boleh bertumbuh dengan baik di dalam hati kami, dan hidup kami menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang turun menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Kita memperhatikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Di bawah judul perikop Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks ini, bagian Alkitab ini, nampaknya ini sangat-sangat relevan khususnya bagi kita orang Kristen Indonesia belakangan ini, terkait dengan salah satu pendeta gereja besar yang sedang viral. Bapak Ibu pasti tahu tanpa saya harus sebut namanya, karena masalah yang sangat klasik bagi orang Kristen, soal perpuluhan, soal yang seharusnya tidak perlu dibahas, tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu diperdebatkan, tetapi kemudian menjadi viral karena diperdebatkan kembali. Dan tragisnya harus berakhir di ranah hukum. Apa kaitannya? Kita akan melihat Bapak Ibu dari apa yang Yesus katakan. Yesus pada ayat yang ke-11, dia dengan tegas mengatakan, akulah gembala yang baik. Karena dia gembala yang baik, kalimat lanjutannya mengatakan, ia memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ayat ke-11 kemudian dibandingkan dengan ayat ke-12. Ada seorang gembala upahan, dia bukan pemilik domba. Ketika serigala datang, maka yang terjadi adalah gembala upahan itu pergi meninggalkan domba-domba itu, sehingga domba-domba yang harusnya dijaga dan dirawat tercerai-beraikan. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa gembala upahan, dari sebutannya saja pada ayat ke-12, maka orientasi seorang gembala upahan, orientasinya ya upah, orientasinya ya kalau dalam bahasa kita uang, orientasinya gaji, orientasinya penghasilan. Sehingga ketika
ia merasa bahwa cukuplah bagianku mendapatkan gaji, maka ia merasa tidak ada tanggung jawab. Ia merasa tidak perlu lagi ada hal yang harus dilakukan secara ekstra bagi domba-dombanya. Dan pada orang-orang seperti itu Yesus kemudian mengkritik bahwa orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menyebut diri sebagai atau terkategori sebagai orang-orang gembala upahan itu adalah mereka yang sebetulnya membawa domba-domba itu kepada kebinasaan. Hari ini kita mau belajar dari sosok gembala yang baik. Apa yang harus diteladani dari seorang gembala yang baik itu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan? Ayat ke-13 dan ke-14, lagi-lagi Yesus memberikan gambaran di sini. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal domba-dombaku, bahkan dikatakan sebaliknya, domba-dombaku pun mengenal aku. Ada relasi di sini. Ada hubungan yang terjaga dengan baik, ada hubungan yang terpelihara dengan baik. Kita seringkali melihat bahwa dalam kehidupan menggereja di Indonesia, dimanapun atau apapun latar belakang gerejanya, seringkali kita menemui sebuah realita kenyataan. Ada banyak gembala-gembala yang kemudian menjadikan profesi kegembalaannya justru bukan sebagai panggilan, bukan sebagai vocation, bukan sebagai panggilan yang kudus, tetapi melihat itu sebagai sebuah karir. Sebuah karir itu berarti ia hanya melihat bahwa seorang pendeta setelah sekian tahun pelayanan maka upahnya harus naik, gajinya harus naik, jemaatnya harus bertambah, perpuluhannya harus naik. Kalau itu kemudian yang dihidupi dan itu tetap dipelihara dalam kehidupan menggereja dewasa ini, maka tidak heran kemudian kualitas iman orang Kristen menjadi kualitas iman yang, mohon maaf, kualitas rendah. Kenapa? Karena mereka tidak punya relasi yang dekat dengan gembalanya, mereka tidak punya relasi yang intim dengan gembalanya. Itu dalam kaitan antara jemaat dengan pendeta. Bagaimana kemudian relasi kita dengan Tuhan? Seringkali kita pun sama memperlakukan relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita menganggap Tuhan itu sebagai gembala yang baik secara teori, tetapi ketika hidup kita menghadapi begitu banyak pergumulan, ketika hidup kita menghadapi banyak tantangan, persoalan dan lain sebagainya, kita menjalani hidup ini dalam sebuah ketakutan. Seakan-akan Tuhan bukan gembala yang baik, seakan-akan Tuhan bukan gembala yang bersedia memberikan nyawa. Kita lebih banyak, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, dalam situasi hidup yang mencekam dan penuh dengan ketakutan, kita bukan lari kepada gembala yang baik, kita lari justru kepada seorang upahan. Seorang upahan itu siapa? Kita bisa andaikan seorang upahan itu adalah kekayaan kita, nama baik kita, ketenaran kita, dan lain sebagainya. Dan ketika serigala itu datang, artinya ketika masalah itu datang, maka kekayaan, kehormatan, nama baik tidak akan bisa dapat menolong. Kenapa? Karena ia hanya sementara. Yang kekal hanyalah sang gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat yang ke-17 dikatakan, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini adalah sebuah janji dari Allah sendiri, dari sang gembala yang baik dalam Yesus Kristus, yang kalau mau disederhanakan, sekalipun nyawanya, atau ketika kita mengingat pada peristiwa Jumat Agung, Yesus direnggut nyawanya, ia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita melihat dalam kacamata iman kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, seringkali memang nampaknya susah, nampaknya berat, nampaknya ketika mengikut Tuhan itu selalu ada begitu banyak tantangan dan halangan.
Karena kenapa? Karena cara Tuhan bekerja menolong kita itu tidak instan seperti apa yang kita bayangkan. Maka Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Sama dengan peristiwa Paskah. Nyawa Yesus diambil tapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Dalam konteks hidup beriman kita, hidup kita sebagai seekor domba pasti ada pergumulan. Tapi kita berjalan dalam tuntunan Sang Gembala dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongannya bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya. Artinya tidak ada satupun kuasa di kolong langit ini yang bisa menandingi kuasa Sang Gembala. Kuasa dari Sang Allah yang memelihara kehidupan kita seperti domba-domba kesayangan. Maka konsekuensinya apa dalam kehidupan iman kita Bapak Ibu? Ketika kita menyebut diri sebagai seorang Kristen, maka yang harus kita ingat senantiasa adalah berjalan dalam tuntunan Sang Gembala. Bukan berarti hidupku bebas dari masalah dan pergumulan. Tetap akan ada pergumulan, tetap akan ada tantangan. Tetapi ingat, Yesus mengatakan, aku berkuasa mengambilnya kembali. Hidupmu bukan semata-mata hanya peristiwa Jumat Agung, tapi hidup orang Kristen adalah hidup Paskah yang selalu dibangkitkan oleh Kristus dari segala keterpurukan. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Ia berkuasa atas hidup dan mati, ia berkuasa atas untung dan malang, ia berkuasa atas suka dan duka. Nah, konsekuensinya apapun situasi hidupmu, berjalan bersama Sang Gembala Agung adalah sebuah jaminan keselamatan yang mestinya itu cukup membuat kita menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur 23 dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut karena Tuhan berjalan bersamaku, karena Tuhan adalah gembala. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita dan bagi orang tua yang membaptiskan anaknya, bahwa di tengah tantangan hidup, orang tua harus tetap menjaga memelihara iman anaknya sampai kelak mereka mengakui iman percayanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Kita bangkit diri Bapak Ibu, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya di sepanjang segala abad dan tempat. Maka hendaklah dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, bukan turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga mulai dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam layanan baptis kudus anak. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana telah diberitakan sesuai dengan tata gereja Presbyterian Indonesia, maka pada kebaktian minggu ini akan dilakukan pelayanan sakramen baptis anak. Ada 2 anak yang akan menerima baptisan kudus pada sore hari ini. Yang akan menerima sakramen baptisan kudus yang pertama adalah anak Tara Tenelai Ananda Marifa Majio, anak dari Bapak Emmanuel Gildas Majio dan Ibu Indriati Apriani, yang pada saat ini juga akan turut dilayankan sakramen baptisan bagi anak Gevarel Sanders Siagian
anak dari keluarga Bapak Kristopeli Sondang Siagian dan Ibu Renti Duyanti Septian. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga telah berpesan kepada murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baptisan kudus mengingatkan bahwa kita dan anak-anak kita sejak semula adalah orang-orang berdosa. Firman Tuhan memberitakan dalam Roma 3 ayatnya yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena itu, tidak seorang pun dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Hal itu dinyatakan dalam sakramen baptisan yang ditandai pembasuhan dengan air, yang menunjuk kepada pembasuhan dosa-dosa kita dan anak-anak kita oleh darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama anak memeteraikan kepada kita bahwa oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus dari hari ke hari. Sekalipun anak-anak kita belum mengerti baptisan, janganlah kita lalai membaptiskan mereka, karena mereka pun terhisap dalam perjanjian anugerahnya. Untuk mereka pun Kristus telah datang ke dunia ini. Kita menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Sebagai orang beriman dan telah menerima baptisan kudus, saudara-saudara telah mengerti tentang arti baptisan kudus seperti yang telah kita dengarkan tadi, yaitu sebagai tanda yang memeteraikan perjanjian Allah dengan kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan jemaat yang membaptiskan anak-anak, saudara-saudara bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak tersebut sehingga secara berangsur-angsur mereka mengerti makna baptisan kudus dan pada waktunya
dapat menyatakan pengakuan imannya secara pribadi melalui pengakuan percaya atau CD. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara bermaksud demikian, maka kami mempersilahkan saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti dijawabnya masing-masing sendiri-sendiri, gitu ya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya bahwa anak-anak saudara ini, meskipun dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi berdasarkan kasih Allah dalam Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa dan masuk dalam persekutuan gereja yang kudus? Yang kedua, apakah saudara berjanji akan mendidik anak-anak saudara untuk hidup dalam persekutuan keluarga dan jemaat yang kudus sampai anak-anak saudara ini menyatakan pengakuan iman kepada Yesus Kristus secara pribadi dan hidup dalam ketaatan kepadanya sesuai dengan isi Alkitab? Apakah jawabku Bapak Emmanuel Gildas Maggio dan Ibu Indriati Apriani? Apakah jawabmu Bapak Kristopeli Sondang Siagian dan Ibu Revi Duyanti Septian? Ya, saya percaya dan percaya. Mari kita berdoa untuk baptisan yang akan dilayani. Ya Allah, ketika Engkau menciptakan dunia ini, Roh-Mu yang kudus melayang-layang di atas permukaan air. Melalui air, Engkau membinasakan dunia ini dari segala dosa dan pelanggaran dan menyelamatkan Nuh beserta seisi keluarganya sebagai gambaran orang percaya. Di dalam air sungai Yordan, putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Di atas salib, putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus disalibkan dalam wafat dan sengsaranya. Ini biarlah melalui pembaptisan ini ya Tuhan, kami yang akan menghantarkan anak-anak kami untuk dibaptiskan, biarlah kami juga menghantarkan mereka untuk masuk di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Anak-anak ini akan dihisap dalam kematian dan kebangkitan dengan Kristus. Sebagaimana Kristus dikuburkan dalam dosa, dibangkitkan dalam kemuliaan, maka biarlah kami yang menerima baptisan kudus ini juga dikubur di dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus dalam terang cahaya surgawi. Maka biarlah air baptisan kudus ini bukan hanya menjadi simbol, tapi sungguh-sungguh menjadi iman kami, komitmen iman kami, supaya kami boleh bersungguh-sungguh menghidupi iman kami dan syukur kami kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya mengundang keluarga Bapak Emmanuel dan Ibu Indriati. Tara Kaneli Maifa Maggio, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada Kristus dalam kemuliaan yang kekal, meneguhkan imanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya memanggil keluarga Bapak Kristopeli Sondang Siagian dan Ibu Renti Duyanti Septian. Gefarel Sander Siagian, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu kepada Kristus dalam kemuliaan yang kekal, meneguhkan imanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kedua orang tua boleh berdiri menghadap ke meja altar untuk menerima berkat. Silakan tetap berdiri di menghadap ke meja altar. Saudara-saudara, setelah berkat nanti dilayangkan, mohon saudara-saudara bangkit berdiri ketika memujikan Kidung Jemaat 300 ini. Saya memberikan berkat bagi orang tua supaya mereka dimampukan untuk menjaga mendidik iman anak-anak mereka. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kekuatan untuk senantiasa mendidik anak-anakmu di dalam iman, di dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan, sampai kelak pada waktunya anak-anak ini dimampukan untuk mengaku iman secara pribadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah kita mendukung orang tua ini supaya mereka diberikan kesetiaan dari Tuhan untuk mendidik anak-anak ini di dalam iman mereka. Mari kita mendukung mereka, kita menyambut mereka di dalam kasih Tuhan. Silakan hidup Bapak Ibu yang telah baptiskan anaknya. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan doa syafaat. Kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan sakramen baptis kudus yang telah dilayangkan bagi kedua anakmu yang terkasih, bagi Tara, Kamelit, Ananda, Manifa Magil, dan anak Gevarel Sandal Siaga. Kedua anak ini milik Tuhan, kedua anak ini kepunyaan Tuhan. Maka biarlah anak-anak ini selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perkenanan dan kasih setia Tuhan. Sehingga kelak pada waktunya mereka akan mengakui iman percayanya melalui CD atau pengakuan percaya iman dewasa. Tuhan berkatilah kedua orang tuanya di dalam segenap usaha kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan supaya menjadi berkat dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi gereja di tempat ini, Gereja Presbyterian Jemaat Sola Gracia. Biar diberkati Tuhan terus menjadi saluran berkat kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan kami, sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan dan Tuhan sajalah yang menjadi sumber kekuatan dan topangan bagi setiap kami dalam karya pelayanan kami. Tuhan, kami juga mau mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pemerintah kami diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala konflik dan perpecahan. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan biarlah damai sejahtera senantiasa dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia. Kami mau mendoakan juga Tuhan bagi setiap kami, jemaat-Mu ya Tuhan, dengan aneka pergumulan hidup kami. Biarlah Engkau yang menolong, menopang kami ya Tuhan, di tengah-tengah setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau lah sumber pertolongan dan pengharapan kami.
Biarlah Engkau menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami ketika kami merasa hidup kami begitu berat, begitu menyesakkan. Karena kami percaya bahwa Sang Gembala Agung Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami, sebab dari yang kami naikkan ini, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 4 kepada diakon tugas kolektan, persilakan. Terimalah, kuduskanlah persembahan kami ini, sekalipun mungkin persembahan ini tidak ada bandingnya dengan segala berkat dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Namun biarlah kami dengan bijak mempergunakan persembahan ini ya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, serta bagi pengembangan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap kami yang telah memberikannya, dan ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengangkat pujian penutup dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin hidup di Kau dan mengabdi padamu.
kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah, masukilah hidupmu dengan pertolongan dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Amin. Amin.